selanjutnya, Kak. Selanjutnya itu adalah proses bauran pemasaran. Dalam proses bauran pemasaran dikenal dengan 4P, yaitu product, price, place, and promotion. Sebenarnya ya baru-baru ini tuh konsep bauran pemasaran itu ada tambahan yang kelima, yaitu people atau orang. Dan di sini dalam konsep bauran pemasaran yang pertama dimulai dengan produk. Produk di sini perusahaan menentukan produk atau jasa apa yang akan dihasilkan, kemudian mengadakan pengujian pasar, menawarkan pada calon pembeli, dan jika diterima maka langkah selanjutnya adalah menghasilkan produk. Nah, yang kedua yaitu price, di mana perusahaan harus mempertimbangkan biaya produksi, biaya distribusi, dan juga biaya promosi. Ibarat, jika dia menentukan harga lebih tinggi, maka dia harus menciptakan kualitas yang lebih baik pula. Yang ketiga yaitu place atau tempat, adalah menentukan di mana produk itu akan dipasarkan. Tentunya di sini perusahaan perlu sekali memilih apakah akan memilih perantara atau mendistribusikannya langsung secara kepada pelanggannya. Yang keempat itu adalah promosi. Itu berisi tentang teknik penjualan yang dapat digunakan untuk memberikan informasi produk kepada calon pembeli dan memotivasi mereka untuk membelinya. Yang kelima yaitu people. Nah, di sini adalah merupakan teknik kita dalam berhubungan dengan pelanggan. Jadi, dilihat dari sejauh mana kita mampu membuat pelanggan itu percaya dan mau membeli produk kita. Oke, selanjutnya yaitu untuk menganalisis pasar, untuk mengetahui kesempatan dan juga tantangan, serta untuk mengetahui informasi-informasi lain, kita harus menempuh 4 proses pemasaran. Yang pertama yaitu menentukan masalah. Itu kita menentukan dan juga mencari tahu situasi seperti apa yang terjadi saat ini. Nah, yang kedua yaitu menyimpulkan data. Yang dimaksud di sini yaitu data dari pelanggan secara langsung ataupun tidak langsung. Yang mungkin ini contohnya seperti survei pasar ya. Kayak misalnya kita tuh datang ke pasar lewat salesman, terus kemudian kita tuh ngasih sampel terus nanya produk ini tuh bagus nggak sih gitu kan. Bisa aja kayak gitu, atau juga kita dengan cara misalnya bikin kotak konsumen yang kayak gitu maksudnya, jadi si konsumen itu datang ke kita untuk maksudnya kayak pengaduan kayak gitu, jadi kita tuh mengumpulkan data-data seperti itu ya. Nah, selanjutnya itu menganalisis data. Jadi dari data-data itu kita analisis, kita cari tahu. Nah, kemudian yang terakhir adalah memilih solusi. Tentunya setelah kita tahu masalahnya seperti apa, setelah kita analisis penyebab-penyebabnya seperti apa, yang terakhir yaitu ada memilih solusi, yaitu apa yang dilakukan untuk memilih alternatif terbaik. Di sini di dalam proses bauran pemasaran ada di dalam penyusunan strategi pemasaran itu ada 2 komponen utama. Yang pertama yaitu pasar sasaran. Itu merupakan sekelompok pembeli yang khusus yang memiliki kebutuhan dan keinginan agar perusahaan dapat berfokus pada usaha pemasaran kepada target pasar tersebut. Di sini terlebih dahulu perusahaan harus menentukan target pasar, baru setelah itu membuat produk. Jadi misalnya sudah ditentukan target pasarnya misalnya adalah ibu-ibu, kemudian produknya itu yang lebih ke ibu-ibu biasa pakai, yang kayak misalnya contohnya itu baju anak, itu kan baju anak itu biasanya yang berikan ibu-ibu ya, atau enggak ke misalnya susu bayi atau hal-hal yang seperti itu. Jadi kita harus menentukan yang pertama itu ada target pasar, jadi mau di pasar kita siapa, kemudian produknya. Nah, tentu saja produk itu harus menyesuaikan dengan target pasar kita. Yang kedua yaitu adalah segmentasi pasar. Segmentasi pasar itu adalah strategi yang dipakai perusahaan dengan membagi total pasar ke dalam kelompok pembeli yang memiliki kebutuhan yang sama. Nah, pada segmentasi pasar ada 2 pendekatan, yaitu pendekatan konsentrasi dan juga pendekatan multi segmen. Di sini kalau misalnya pendekatan segmentasi ya, yang konsentrasinya contoh itu kayak misalnya gini. Jadi perusahaan misalnya dia menciptakan mobil atau memproduksi mobil, kemudian dari mobilnya itu tuh, jadi dia tuh hanya punya pasar sasarannya itu adalah orang-orang kaya. Jadi dia menciptakan mobil, kemudian mobilnya itu harganya mahal sekali, dan yang hanya mampu membeli itu tentunya hanya orang-orang kaya. Sedangkan kalau misalnya di multi segmen itu
dia melakukan beberapa strategi untuk memasuki beberapa segmen pasar. Contohnya kayak misalnya dari perusahaan mobil juga ya. Misalnya mobil itu, satu unit mobil itu kan fungsinya itu adalah untuk alat transportasi. Tapi kemudian dia tambah mungkin kecepatannya atau segala macam sehingga mobil itu jadi unik gitu, jadi beda. Dan di situ dia nggak cuman mau jadiin mobil itu sebagai alat transportasi, tapi untuk banyak manfaat juga ya. Oke kan, next. Ini adalah pasar bisnis ke bisnis. Di dalam konsep pemasaran, kita perlu memahami betul tentang apa, di mana, kapan, dan juga bagaimana pembeli akan melakukan pembelian. Setelah itu, selanjutnya kita dapat menentukan perilaku pembeli. Nah, perilaku pembeli itu artinya keputusan mengenai proses dan tindakan orang membeli dan menggunakan produk yang telah dibelinya tersebut. Di sini dalam pembelian ya ada faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi perilaku pembeli. Yang pertama yaitu adalah persepsi atau pandangan. Yang kedua yaitu adalah motivasi atau pengendalian. Yang ketiga adalah pembelajaran atau pengalaman. Yang keempat adalah perilaku atau hal yang dipengaruhi oleh variabel sosial. Nah, dalam perilaku juga dia ada faktor-faktor juga yang mempengaruhi. Yang pertama adalah kelompok referensi. Itu contohnya kayak keluarga, individu. Jadi di sini kayak misalnya kita ya, tinggal dalam sebuah keluarga. Misal contoh keluarga kita adalah seorang vegetarian. Kemudian dari kecil kita tuh nggak pernah makan daging karena keluarga kita vegetarian. Nah di situ otomatis secara lambat laun kita akan menjadi anak menjadi individu yang nggak pernah makan daging juga gitu. Jadi kita akan terpengaruh gitu dan juga meniru. Saya mau tanya, di era pasar bebas banyak sekali produk luar negeri yang masuk di wilayah suatu negara yang saya tanyakan, bagaimana solusinya supaya produk kita dengan produk luar harganya hampir sama dengan produk kita. Oh, di era pasar bebas banyak sekali produk luar negeri yang masuk wilayah suatu negara kita mungkin kalau untuk itu ada banyak yang harus diperhatikan ya Mbak Siti. Seperti yang tadi itu mungkin kalau menurut saya yang 4 bentuk itu, jadi kita harus memperhatikan tentang kegunaan bentuknya, kegunaan waktunya, kegunaan tempatnya, dan juga kegunaan pemilikannya. Kalau untuk persaingan dengan orang luar negeri ya mungkin cari dari segi uniknya gitu. Jadi kita punya khas apa, otomatis kan kayak misalnya kayak sekarang itu kan kita zaman orang tuh trennya tren Korea gitu kan ya, terus otomatis setiap orang tuh maunya belinya ke tren Korea. Gimana cara kita melakukan gebragan pasar itu dengan cara ya kita cari sesuatu yang lebih unik dari itu gitu. Kalau menurut saya seperti itu. Gimana Bang Usia? Nanti ya untuk jawaban selanjutnya yang lebih jelasnya kita bahas di akhir aja ya. Saya lanjut dulu. Gimana Mbak Usia? Mbak Siti Usia? Oke, diam berarti. Saya strategi pemasarannya yang bagaimana biar konsumen tertarik dengan produk. Iya Mas Afif. Oke, nanti dulu ya Mbak. Oke, intinya pertanyaannya itu adalah strategi pemasaran yang bagaimana ya. Oke, lanjut aja ya Mbak. Terima kasih. Selanjutnya yaitu tadi saya sampai mana ya? Oh, sampai kelompok referensi yaitu keluarga. Yang kedua itu kelas sosial, contohnya itu adalah public figure. Di sini kita tahu sendiri ya bahwa apa sih banyak sekali perilaku remaja yang mengikuti public figure atau artis gitu. Nah di situ kenapa mereka seperti itu, karena perilaku mereka itu terpengaruh atau mereka itu meniru gitu, intinya meniru. Nah yang terakhir itu adalah budaya, contohnya adat istiadat dan pergaulan. Budaya ini contohnya itu nggak usah jauh-jauh ya, itu kita semua yang ada di Taiwan ini. Nah, misalnya kita di Indonesia itu budayanya seperti apa, kemudian kita datang ke sini, datang ke Taiwan, dan kita terpengaruh oleh pergaulan Taiwan, oleh budaya dan adat istiadat Taiwan, dan kita juga di sini ibaratnya dulu itu kita nggak seperti ini, tapi sekarang kita seperti ini. Nah, itu adalah contoh bahwa kita sudah terpengaruh oleh faktor psikologis yang disebut sebagai perilaku. Seperti itu. Nah, di sini ada 2 macam pasar utama. Yang pertama itu adalah pasar pelanggan. Pasar pelanggan merupakan individu atau kelompok yang melakukan proses jual beli hanya untuk kepentingan pribadi. Dalam hal ini barang yang diperjualbelikan merupakan barang konsumsi. Nah, di situ ada banyak contoh-contohnya ya. Nah, kemudian yang kedua yaitu adalah pasar bisnis